Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dengan saya Ahmad Rustam di channel Ahmad Rustam. Oke teman-teman, pada hari ini saya akan memberikan informasi, memberikan beberapa pesan-pesan, baik itu berupa himbauan pada mahasiswa khususnya ya, dan mengingatkan teman-teman dosen. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan di Forlab berkaitan dengan data. Karena ini akan berkaitan pula dengan hal-hal dalam hal pengurusan, apalagi yang calon dosen misalnya ya, dalam pengurusan NIDN. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan login seperti biasa pada Forlab Dikti ya. Nah, di sini saya akan memberikan informasi khusus mahasiswa dan dosen. Oke, jadi banyak di antara kita setelah lulus studi, karena saking bahagianya ya kita sampai tidak memperhatikan status kelulusan kita di Forlab Dikti. Nah, tentunya kita masuk di mahasiswa ya. Nah, tentunya ketika kita lulus itu harus ada status kelulusan ya di Forlab Dikti. Walaupun kita diakui di perguruan tinggi bahwa kita sudah lulus, tetapi status kelulusan kita di Forlab atau di pangkalan data perguruan tinggi tidak lulus, maka Anda masih dianggap sebagai mahasiswa aktif. Anda belum lulus. Nah, tentunya ijazah yang Anda gunakan itu belum diakui ya. Nah, saya akan contohkan di sini data saya sendiri ya. Ya, silakan masukkan nama universitasnya ya, usahakan lengkap ya. Kalau misalnya kata kunci bisa didapatkan maka lebih bagus ya. Oke. Dan alhamdulillah data saya sudah lengkap ya. Saya studi di Universitas Negeri Jakarta, data saya alhamdulillah lengkap dan saya sangat bersyukur. Oke. Ahmad Rustam. Ya, 29. Oke. Nah, jadi saya ulangi bahwa kita sudah merasa lulus padahal di Forlab Dikti Anda belum lulus. Nah, ini yang menjadi masalah dari banyak sebagian orang ya, lumayan. Jadi kita harus memperhatikan. Nah, misalnya jadi dosen, Anda status kelulusannya masih aktif, itu kan perlu dipertanyakan kenapa masih aktif. Nah, terkadang pengusulan NIDN itu akan bisa jadi untuk dosen baru dipermasalahkan status kelulusannya di universitasnya pada saat S1 atau S2 dia masih aktif. Oke, di sini ya saya contohkan, saya fokus di status kelulusan ya. Status kelulusan saat ini alhamdulillah saya sudah lulus. Nah, di sini yang terpenting juga adalah tanggal kelulusannya kapan. Nah, ini harus sesuai dengan ijazah ya. Tanggal kelulusan sesuai dengan ijazah. Di situ akan tertulis lulus pada tanggal berapa. Kalau saya tanggal 28 Agustus 2019. Nah, yang terpenting pula adalah nomor ijazah. Nomor ijazah. Jadi teman-teman yang belum terdaftar di belum dibuatkan nomor penomoran ijazah nasional, maka tentunya masih menggunakan nomor ijazah universitas atau institusi masing-masing. Nah, jadi sangat penting kiranya nomor ijazah ini harus tertera di dalam Forlab Dikti untuk memverifikasi data Anda asli atau tidak. Nah, ini yang sebagian teman-teman lupakan. Jadi bagi teman-teman yang merasa setelah mengecek di Forlab Dikti merasa ada data kelulusan Anda yang belum terupdate, tentunya segera melapor di pangkalan data kampus masing-masing. Nah, dengan membawa tentunya ijazah, kemudian
mungkin ada tambahan lain ya, misalnya seperti foto ataukah KTP ya, KTP dan lain sebagainya. Nah, yang paling utama adalah ijazah Anda. Ya, usahakanlah kalau ketika menghadap operator mungkin lebih bagus membawa ijazah asli supaya operator tidak meminta lagi mana jasa aslinya. Jadi kita tidak bolak-balik misalnya. Ya, terkadang ada operator meminta mungkin yang asli, tidak mau yang fotokopi. Nah, ini yang terpenting. Nah, kemudian jadi untuk mahasiswa yang akhir studi ya. Jadi pada saat Anda studi, saya memberikan mengingatkan teman-teman mahasiswa agar setelah selesai studi segera memastikan kelulusannya. Jadi jangan setelah wisuda Anda pulang kampung dan sebagainya. Setelah itu, apalagi yang kuliah di universitas di luar daerah atau di luar kota. Misalnya kuliah di Jakarta, kemudian kampungnya misalnya di Papua atau di Sulawesi dan sebagainya, kan agak repot. Jadi kita harus berangkat ke Jakarta lagi untuk memperbaiki data misalnya. Jadi sebelum Anda kembali ke kampung halaman atau kembali ke tempat kerja, silakan pastikan datanya menyetor berkas-berkas yang dibutuhkan. Jadi itu yang terpenting ya. Nah, kemudian saya di sini akan sampaikan pula sedikit tentang mahasiswa ya. Untuk mahasiswa sekarang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa ada yang namanya dengan PIN, penomoran ijazah nasional. Nah, PIN ini nanti ijazah itu ada salah satu item dalam ijazah yang namanya NIK, nomor induk kependudukan. Jadi mahasiswa yang berijazah dengan menggunakan nomor ijazah nasional, maka di dalam ijazahnya itu diwajibkan ada nomor induk kependudukan. Jadi mahasiswa yang merasa datanya pada saat di awal pendaftaran belum memberikan informasi tentang NIK, nah segera memverifikasi data NIK. Ini juga bisa membantu para operator pemegang akun PIN ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang belum menginput NIK-nya memberikan operator, maka dia tidak bisa di-generate atau dibuatkan PIN nomor kalau orang bilang sekarang NINA ya, nomor ijazah nasional ya, NINA. Kalau PIN ya penomoran ijazah nasional. Kalau NINA nomor ijazah nasional. Jadi teman-teman mahasiswa yang belum menyetor atau belum memberikan informasi tentang NIK ya, nomor induk kependudukan, maka Anda tidak bisa dibuatkan NINA, nomor ijazah nasional. Nah, tentunya bagi teman-teman di akhir studi, segeralah memberikan informasi, menyetor atau melapor bagaimana apakah di fakultas ataukah terserah kampusnya bagaimana prosedurnya atau manajemennya ya. Kalau misalnya pelaporan langsung ke pusat data, mungkin langsung ke pusat data, atau memang manajemennya harus melapor di fakultas, kemudian nanti fakultas yang kolektif melaporkan ke pangkalan data terkait dengan data NIK. Nah, yang terpenting pula di sini adalah bahwa pastikan nomor NIK di dalam kartu KTP itu, nama yang Anda gunakan itu sesuai dengan nama ijazah. Jadi kalau Anda menggunakan ada nama tambahan di dalam KTP tapi tidak ada di dalam ijazah, saya sarankan untuk mengubah nama di KTP agar sesuai dengan nama ijazah. Karena ini ada kaitannya dengan PIN ya. Jadi karena PIN ini pangkalan data Dikti ini kan akan terintegrasi dengan Capil ya, akan terintegrasi dengan Capil. Kalau misalnya data Anda tidak sinkron, tidak connect antara NIK Anda, nama yang tertera dalam KTP dengan PIN sipil ya,
sipil itu tempat mengecek ya, tempat mengecek keaslian ijazah Anda. Jadi pastikan nama yang ada di KTP itu sesuai dengan nama yang ada di ijazah. Kalau pengubahan nama di Capil itu mungkin 1 hari selesai ya. Jadi tidak ada masalah. Yang masalah adalah mengubah nama di ijazah, itu hal mustahil. Jadi mengubah nama ijazah itu hal mustahil. Paling kita diberikan adalah surat keterangan bahwa nama di ijazah ini tidak sesuai. Nah, kalau pembuatan ijazah itu tidak mungkin ijazah akan terbit 2 kali. Jadi itu yang saya teman-teman khususnya juga mahasiswa ya, mahasiswa yang akhir studi dan nanti akan melakukan pengurusan ijazah ya, pastikan namanya ya, kita tidak tahu, mungkin operator ada kekeliruan sedikit. Jadi kita harus memastikan sebelum kita mengambil ijazah kita, pastikan bahwa nama kita sesuai dengan ijazah terakhir, yaitu ijazah SMA atau kita S2, ijazah S1. Nah, harus sama ya, jangan sampai nama setiap ijazah itu beda-beda, itu yang menjadi masalah juga. Nah, itu yang bisa saya berikan informasi terkait dengan informasi kelulusan ini khusus mahasiswa. Jadi ini juga bermanfaat juga untuk dosen sebenarnya pada saat calon dosen ya, pada saat ingin mengusulkan nomor induk dosen nasional atau NIDN. Ini bisa jadi dipermasalahkan ketika status mahasiswanya masih aktif. Nah, pada saat diusulkan, diverifikasi pada PDDikti, ternyata status mahasiswa dosen tersebut pada saat S1 atau S2 dia masih aktif. Jadi perlu diverifikasi sedini mungkin. Ya, terima kasih teman-teman untuk menonton video ini. Insya Allah video-video berikutnya akan memberikan informasi yang lebih banyak lagi berkaitan dengan masalah dan solusi yang bisa membantu teman-teman, bisa mengingatkan teman-teman sehingga dalam perjalanan karirnya bisa mulus, lancar dan sebagainya. Dan semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Apa yang kita bagikan, apa yang kita share, semoga bermanfaat untuk orang lain. Maka jangan pernah pelit untuk berbagi. Dan saya berdoa semoga teman-teman ya membagikan video ini karena bisa jadi ada teman-teman kita ya, saudara-saudara kita yang belum memahami hal ini, khususnya yang mereka masih sementara studi dan di akhir studinya mereka lebih dini ya, untuk mengetahui hal-hal ini supaya mereka-mereka yang kuliah di perantauan bisa memastikan datanya sebelum pulang. Terima kasih teman-teman, mohon ya sekali lagi harapan saya di subscribe ya supaya ada informasi-informasi terupdate, bisa Anda dapatkan notifikasi sehingga Anda bisa menjadikan sebuah informasi baru atau bisa saja memberikan informasi ini kepada saudara-saudara yang lain atau rekan-rekan yang lain. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.